Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bagus, NIM 2019 51161, dan kita sudah berada pada sesi terakhir, yaitu proses upload aplikasi yang sudah saya buat ke cloud hosting ya. Jadi kita udah masukin websitenya ke cloud hosting, dan saya pakai hosting gratisan untuk menyimpan website saya. Linknya adalah laporkades.rf.gd. Nah, di sini saya mencoba mengakses. Nah, sudah terupload, dan ini merupakan halaman tampilan depan dari website saya, yaitu di sini ada beranda, ada fitur app, FAQ, profil desa yang ini memang sengaja saya tidak isi, lalu daftar sekarang. Di sini juga ada tombol lapor sekarang. Untuk user yang memiliki akun bisa langsung klik lapor sekarang, dan user yang belum mendaftar akun bisa klik daftar sekarang. Kita coba untuk fitur app. Fitur app ini berada pada halaman ini, jadi kita bisa klik dan scroll ke bawah. Nah, fitur aplikasi ini ada beberapa fitur, yaitu ada website yang interaktif. Ini merupakan bukan fitur, jadinya malah keunggulan aplikasi ya. Ada juga keamanan data. Semua data pribadi warga tersimpan dengan rapi, aman, dan karena sistem kita terproteksi dengan sistem keamanan yang unggul. Lalu layanan kontak, ada email. Kita ke FAQ, yaitu frequently asked question ya. Nah, frequently asked question ini merupakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada user. Misalkan, bagaimana cara membuat laporan di aplikasi Lapor Pak Kades. Nah, di sini sudah ada. Bagaimana jika belum mendapatkan email aktivasi tersebut? Bagaimana jika password saya lupa? Dan bagaimana cara mengetahui laporan yang sudah diproses atau belum? Nah, nanti akan terlihat. Nah, di sini ada footernya juga, copyright Lapor Pak Kades, dan di sini juga desain by Bootstrap-Made, karena template ini saya ambil dari website Bootstrap-Made. Oke, kita lanjut ke fitur daftar, fitur registrasi, yaitu fitur ini merupakan fitur pertama kali yang saya buat, yaitu fitur aktivasi via email. Kita coba untuk mendaftarkan akun milik, misal kita teman saya Faisal Wahyu Alamsyah. Kita pakai dari email yang belum aktif, mungkin email saya bagusseto16@gmail.com. Kata sandi misalkan bagus. Nah, untuk fitur ini yaitu kita membuat akun serta nanti ada aktivasi via email. Nah, mengapa saya buat fitur ini? Karena saya pernah membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut tidak memiliki proteksi untuk aktivasinya. Jadi ada orang masuk, lalu dia mendaftar akun, dan akhirnya dia melakukan spam terhadap sistem saya, dan akhirnya terjadilah overload Gmail. Jadi fitur aktivasi email ini mencegah orang-orang jahil yang masuk ke sistem kita untuk
mencoba merusak sistem. Kita coba cek emailnya apakah sudah masuk atau belum. Biasanya kalau untuk email ini kita di folder spam, kita langsung cek di folder spam. Nah, ada folder spam tadi satu ya, lapor Pak Kades, lalu kita klik aktifkan. Nah, akan terredirect ke halaman auth, merupakan portal masuk untuk semua user, termasuk admin dan juga akun warga. Kita coba login menggunakan email ini, lalu masukkan sandinya. Bagus. Oke, sudah terregistrasi untuk akun dari warga. Di sini ada informasi berupa nama akun atau username-nya, maksud saya nama warganya, lalu ini email akun yang digunakan untuk username pada waktu login, lalu tanggal bergabung. Di sini saya menggunakan format Inggris ya. Lalu di sini ada fitur ubah profile. Nah, misalkan kita mau ubah foto profile dari user ini, kita coba kita ubah dengan foto random. Misal ini, kita klik ubah. Nah, sudah berhasil diubah. Lalu ada fitur utamanya, yaitu fitur laporkan. Nah, fitur laporkan ini user dapat melaporkan semua kejadian yang ada di desa mereka, termasuk ada pelayanan publik, kesehatan, fasilitas umum, perekonomian, pendidikan, tindak kriminal, dan lain-lain. Misalkan di sini Faisal mau membuat laporan, dia harus mencantumkan NIK sesuai yang ada di KTP. Kita random aja, RT 12 RW 1 misal, desa Banjar, mungkin desa Banjar, lalu judul laporan misalkan banjir, lalu banjirnya setinggi 5 meter misal. Laporannya kita klik ke bencana alam, lalu lampiran ini kita gunakan foto random saja untuk testing, misal seperti tadi. Nah, kita klik laporkan. Nah, nantinya ini sudah berhasil dilaporkan, dan nantinya laporan tersebut akan masuk ke dalam dashboard dari kepala desa, user kepala desa, yaitu user admin yang mengelola semua laporan. Nah, kita coba keluar, dan semisal kita lupa dengan kata sandi kita, misalkan kita lupa, kita bisa klik lupa kata sandi, dan kita ketikkan email tadi. Misalkan, saya lupa nih buat kata sandi akun saya, si Faisal lupa. Lalu dia klik buat ulang kata sandi dan mencantumkan email. Nah, dia akan mengirimkan email lagi untuk merubah kata sandinya. Kita coba cek di spam buat ulang kata sandi. Nah, maaf, masuk ke sini utama, kita klik buat ulang kata sandi. Nah, fitur ini juga bermanfaat karena tidak sembarangan orang bisa mengubah kata sandinya. Jadi saya buat reset kata sandi ini via email, agar yang untuk mengautentikasi atau mencegah orang-orang menggunakan email yang 10 menit, yang email temporary seperti itu. Jadi saya ubah misalkan namanya Faisal.
sini Faisal. Itu. Kita ubah. Oke, kata sandi telah berhasil diubah. Nah, itu untuk fitur dari akun warga, yaitu dia bisa melaporkan, dia bisa untuk merubah kata sandi jika lupa via dashboard bisa, untuk via portal login juga bisa. Namun untuk dashboard dia bisa merubah kata sandi tanpa menggunakan aktivasi email. Tapi untuk di portal kita harus menggunakan email, karena itu untuk proteksi kita agar tidak menggunakan email yang tidak aktif. Makanya kita harus pakai email aktif ketika mendaftar akun. Dan fitur ini sudah berjalan dengan baik untuk dari usernya. Kita coba beralih ke fitur ke admin. Emailnya saya buatkan khusus, lapor Pak Kades @gmail.com, dan passwordnya adalah admin. Ups, ada yang salah. 3 admin. Oke, sudah masuk. Nah, di halaman dashboard ini menampilkan beberapa ini card ya namanya. Jadi ada 2 wewenang akses, 4 user yang terdaftar, ada 5 menu. 5 menu itu ini ya, admin, user, menu, laporan. Nah, untuk total sub menunya ini merupakan yang dashboard, wewenang akses, data pengguna, profil saya, ubah profil, ubah kata sandi, dan lain-lain. Untuk total laporan yang masuk ada 3 laporan. Coba kita klik lihat untuk total laporan siapa saja yang masuk. Nah, di sini ada Faisal Wahyu yang tadi sudah kita buat laporannya dan usernya. Nah, kita bisa lihat di detail. Nah, kita bisa lihat ketika Pak Kades ini mengakses detail, maka apakah laporan tersebut bisa diproses atau belum, atau tidak maksud saya. Misalkan jika dia tidak ingin memproses, maka biarkan saja lalu hapus laporan tersebut. Jika tidak, maka jika diproses maka nanti akan feedbacknya akan langsung ke warga. Nah, kita cek lampiran. Gunanya cek lampiran ini merupakan ketika Pak Kades ingin melihat apakah memang benar ada kejadian tersebut atau tidak. Seperti itu. Nah, kita klik kembali. Lalu misal jika Pak Kades ingin menghapus laporan, jika dirasa menumpuk, bisa klik hapus. Nah, fitur hapus ini sudah saya buat untuk mencegah terjadinya overload. Jadi misalkan Pak Kades ingin menghapus beberapa laporan yang sudah diproses, bisa diklik hapus. Untuk selanjutnya yaitu fitur ubah sandi, sama seperti yang sebelumnya. Ubah profil, misalkan kita ganti nama menjadi nama kepala desanya, misalkan Suhartono S.com. Suhartono S.com. Seperti ini. Ubah. Nah, Suhartono berhasil diubah. Misalkan kita ubah lagi jadi mungkin jadi Pak Kades saja ya, Pak Kades. Ubah, sudah bisa. Lalu kita bisa melihat data pengguna. Berapa sih pengguna yang sudah mendaftar di sistem kita? Nah, di sini ada yang coba jahil, yaitu dengan mendaftar user WKWK.
dengan wkwk@gmail.com dan statusnya tidak aktif. Nah, ini adalah bentuk proteksi kita pertama, yaitu aktivasi email tadi untuk mencegah orang-orang jahil seperti ini mendaftar ke sistem kita. Takutnya dia membuat kacau, membuat onar, mengobrak-abrik sistem kita. Nah, kita bisa hapus user tersebut. Nah, di sini juga ada menu manajemen. Nah, menu manajemen ini kita buat dinamis. Jadi menu ini bisa kita hapus maupun kita bisa ubah. Kita bisa ubah beberapa menu, nama-nama menu. Namun untuk fitur ubah ini mungkin ada sedikit kendala. Namun sudah kita bisa saya sudah melakukan hapus dan ubah. Namun di sistem ini saya tidak melakukan untuk hapus. Jadi kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu wewenang akses. Wewenang akses ini kita ada dua role akses, yaitu administrator dan juga member. Misal kita mau mengedit administrator ini menjadi mungkin member, atau mungkin yang administrator menjadi member menjadi administrator, seperti itu. Nah, aplikasi saya mungkin sangat sederhana sekali dan ada beberapa fitur yang memang sangat sederhana, dan saya harap kekurangan tersebut akan menjadi motivasi saya untuk terus belajar dan juga membangun aplikasi yang semakin lebih baik lagi. Dan mungkin ini adalah aplikasi yang saya buat yang memiliki beberapa fitur yang mungkin cukup baik ya, tapi saya belum puas. Jadi saya ingin terus belajar lagi, dan bila ada salah kata maupun salah pengucapan dan salah penyampaian dan aplikasi saya mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.